Korea Utara dan Korea Selatan sebelumnya merupakan satu negara, namun akhirnya terpisah pasca Perang Dingin yang berlanjut ke Perang Saudara antara Korea Utara dan Selatan pada 1950. Pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang melibatkan rivalitas antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet selama Perang Dingin. Berikut adalah sejarah singkat peristiwa tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, Korea yang sebelumnya merupakan koloni Jepang dibagi menjadi dua bagian di sepanjang garis lintang ke-38. Bagian utara dikuasai oleh Uni Soviet, sementara bagian selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1948, masing-masing pihak mendeklarasikan kemerdekaan dan mendirikan negara mereka sendiri. Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara dibentuk di bawah pemerintahan Kim Il-sung, sementara Republik Korea Selatan dibentuk dengan pemerintahan Syngman-rhee. Hubungan antara kedua negara semakin memanas dengan adanya serangkaian insiden perbatasan dan provokasi. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan saling menuduh satu sama lain sebagai provokator. Puncaknya pada tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung meluncurkan invasi terhadap Korea Selatan dengan tujuan untuk menyatukan seluruh Korea di bawah pemerintahan komunis. Pada pukul 4 pagi tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung melintasi perbatasan ke Korea Selatan. Mereka menyerang secara besar-besaran dengan dukungan tank dan artileri. Hanya butuh waktu 3 hari, pasukan Korea Utara berhasil merebut kendali atas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Pemerintahan Syngman-rhee melarikan diri ke Busan, yang kemudian menjadi basis pemerintahan Korea Selatan yang bertahan. Setelah mendengar laporan tentang invasi Korea Utara, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera bertindak. Pada tanggal 27 Juni 1950, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 82 diadopsi, yang menyatakan bahwa serangan Korea Utara adalah pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sehingga pada Juni sampai dengan Juli 1950, pasukan PBB yang terutama dipimpin oleh Amerika Serikat, termaksud tentara dari negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia, dikerahkan untuk membantu Korea Selatan. Mereka membentuk pasukan PBB yang dikenal sebagai PBB Korea. Akhirnya pasukan PBB mampu kembali merebut Seoul dan mendorong pasukan Korea Utara ke utara. Namun, serangan balik cepat terjadi ketika pasukan Korea Utara mendapat dukungan dari Cina. Pasukan Cina masuk ke perang pada bulan Oktober 1950 untuk mendukung Korea Utara. Mereka melancarkan serangan besar-besaran dan mendorong pasukan PBB kembali ke sebelah selatan. Akhirnya, pada tanggal 27 Juli 1953, pertempuran yang berlanjut selama 3 tahun penuh itu yang melibatkan front perang yang dinamis akhirnya mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata. Tepatnya di Panmunjom, penandatanganan untuk mengakhiri pertempuran secara resmi dilakukan. Pertempuran Korea 1950 sampai dengan 1953 tentunya membawa dampak yang sangat signifikan dalam sejarah dan geopolitik global, terutama karena melibatkan pasukan dari berbagai negara dan mewakili salah satu titik panas dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Tak terkecuali bagi Indonesia. Pada saat Perang Korea berlangsung, Indonesia masih berada dalam proses konsolidasi kemerdekaannya setelah meraihnya pada tahun 1945. Implikasi perang tersebut terhadap Indonesia terutama dapat dilihat dari perspektif geopolitik dan diplomasi pada saat itu. Beberapa implikasi yang dapat diperhatikan antara lain konstelasi politik global. Perang Korea merupakan salah satu manifestasi konflik antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Selama Perang Dingin, Indonesia sebagai negara yang baru merdeka harus memperhatikan dan menavigasi dalam konteks politik global yang dipenuhi dengan rivalitas ideologi. Indonesia memainkan peran aktif dalam Dewan Keamanan PBB selama perang tersebut. Pada saat itu, Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan berkontribusi dalam upaya-upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Perang Korea menjadi salah satu faktor yang mendorong pembentukan gerakan non-blok di pertengahan abad ke-20. Indonesia bersama dengan negara-negara seperti India, Yugoslavia, dan Mesir memimpin gerakan ini yang bertujuan untuk mempertahankan netralitas dan independensi di tengah konflik antara blok barat dan blok timur. Pada level bilateral, Perang Korea juga dapat memiliki dampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Sebagai contoh, Indonesia bisa memilih untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet agar tetap netral. Perang Korea menunjukkan pentingnya diplomasi multilateral dalam menangani konflik internasional. Pengalaman ini mungkin mempengaruhi pandangan Indonesia terhadap pentingnya berpartisipasi dalam organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Sebagai tanggapan terhadap situasi internasional, Indonesia kemudian mendirikan Korps Sukarela Indonesia atau KSI pada tahun 1950. KSI bertugas untuk memberikan bantuan di berbagai front perang, dan ini mencerminkan semangat internasionalisme dan solidaritas Indonesia di tengah konflik global. Meskipun implikasi langsung Perang Korea terhadap Indonesia mungkin tidak sebesar dampak yang dirasakan oleh negara-negara yang lebih dekat secara geografis, peristiwa tersebut tetap memiliki relevansi dalam membentuk arah dan pandangan luar negeri Indonesia pada masa itu. Dan konflik ini masih memiliki implikasi hingga saat ini. Korea Utara dan Korea Selatan tetap terbagi menjadi dua negara yang berbeda, apalagi belum lama ini hubungan kedua negara kembali menegang. Setelah berkali-kali latihan militer gabungan antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korsel dilaksanakan, Korea Utara merespon dengan menghujani 200 rudal di perbatasan laut kedua negara, sehingga membuat masyarakat sekitar di Korsel dievakuasi untuk diungsikan sampai dengan konflik mereda.